Hai guys, hari ini kita akan membahas sebuah film dari Jepang berjudul Deleted tahun 2023. Sebuah judul yang terdengar seperti nasib file skripsi yang lupa disimpan. Namun percayalah, isinya jauh lebih meneror mental daripada sekedar versi dosen. Dan yuk guys, kita mulai ke alur cerita filmnya. Kisah berpusat pada seorang pria bernama Suga. Demi profesionalitas atau mungkin karena butuh uang, dia memenuhi panggilan casting film di sebuah hutan terpencil yang konon katanya dilarang untuk dimasuki. Sesuai protokol standar karakter film horor, jika ada papan larangan, itu hanyalah hiasan semata yang wajib dilanggar. Tak jauh dari lokasi, Suga menemukan sebuah topeng tergeletak dan dengan santainya menyentuh benda tersebut. Sebuah keputusan ceroboh untuk memulai hari. Di saat yang sama, dia dipanggil untuk memulai audisi. Sebelum gilirannya tiba, kita diperkenalkan dengan Karukawa, seorang aktris yang sedang berjuang dengan aktingnya. Sambil menunggu, Suga memperhatikan monitor kamera dan menyadari kalau ada sesuatu di pojokan bebatuan yang tertangkap lensa. Namun tak kasat mata jika dilihat langsung. Perlu diketahui kalau proyek ini adalah film dengan biaya murah. Saking minimnya anggaran, hantunya pun mungkin tidak dibayar guys, sehingga hanya muncul malu-malu di layar monitor. Beralih ke ruangan editing yang suram. Sang editor Kazusa juga baru menyadari anomali visual di pojok bebatuan saat sedang mengedit. Tak lama kemudian, Suga datang menghampiri Kazusa untuk melihat hasil rekaman. Namun karena proses rendering belum selesai, Suga harus bersabar. Saat Suga menunggu di depan lift, dia melihat ada seorang wanita berpakaian putih sedang jongkok di sudut ruangan. Perlahan, dia pun mulai mendekat, bersiap untuk adegan seram. Namun ternyata itu hanyalah seorang wanita yang sedang menelepon. Sebuah plot twist yang mengecewakan guys. Wanita itu pergi, namun kembali lagi karena barangnya tertinggal. Ironisnya, saat Suga masuk ke lift sendirian, dia tidak menyadari bahwa di belakangnya berdiri sosok hantu wanita berambut panjang yang sesungguhnya. Kali ini bukan wanita yang sedang menelepon, melainkan entitas yang siap meneror. Di ruang kerja, Kazusa telah menyelesaikan pekerjaannya. Anehnya, sosok hantu yang ada di dalam video kini mulai bermanifestasi ke lingkungan kantor. Hasil suntingan Kazusa kemudian diperiksa oleh atasannya. Sang atasan dengan ketelitian seorang birokrat melihat ada noda putih di bebatuan tersebut dan memutuskan untuk menghapus satu klik delete yang fatal. Malam harinya, sang atasan langsung menuai akibatnya. Dia mulai melihat penampakan hantu wanita tersebut. Dengan mata berkaca-kaca, dia bertanya, "Apa yang akan kau lakukan kepadaku?" Seolah hantu tersebut bisa diajak bernegosiasi. Dalam hitungan detik, dia pun tumbang dengan kondisi wajah yang terpisah dari tubuhnya. Sebuah cara yang ekstrim untuk mengundurkan diri dari proyek film ini. Keesokan harinya, kabar kematian sang atasan sudah tersebar. Namun industri perfilman memang kejam. Pertunjukan harus tetap berjalan. Kazusa dan rekannya Yoshi ditugaskan mengambil alih proses editing. Dengan instruksi spesifik, buang semua adegan yang tidak penting. Agar film selesai dalam 2 hari. Deadline di atas nyawa, itulah motonya. Kazusa mulai bimbang. Dia melihat lagi scene dengan penampakan putih tersebut. Logika sehat menyarankan untuk membuangnya, namun Kazusa mempertahankannya demi estetika akting yang dinilai bagus. Sebuah dedikasi seni yang beresiko tinggi. Di tempat lain, sang atasan besar bernama Kikuchi menghubungi sutradara untuk meminta syuting tambahan. Dia pun menghubungi Suga untuk kembali ke hutan besok.
Kembali ke Kajusa yang masih labil. Dia memasukkan potongan scene terlarang itu, menghapusnya, lalu memasukkannya lagi. Hingga akhirnya terdengar suara rintihan wanita dari komputernya. Di kediaman Kikuchi, teror dimulai. Hantu wanita mulai muncul diiringi suara lonceng yang dramatis. Pintu terkunci dengan sendirinya, dan seperti pendahulunya, Kikuchi pun menjadi korban berikutnya dengan metode eksekusi yang sama, wajahnya yang dilepas. Keesokan harinya, komputer Kajusa mulai mengeluarkan suara-suara aneh. Cuplikan yang sudah dihapus secara ajaib muncul kembali, dan gumpalan putih di layar itu kini terlihat semakin membesar, seolah-olah sedang mendownload dirinya sendiri ke dunia nyata. Suga dan Kajusa berdiskusi. Suga mengaku melihat keanehan saat syuting. Namun Kajusa memberitahu bahwa gumpalan putih itu tumbuh. Sayangnya Suga hanya merespon kalau itu hanya hayalan saja. Yoshi berinisiatif menelepon Kikuchi. Namun karena tidak ada jawaban, tentu saja karena dia sudah tewas, Yoshi pun memutuskan yang akan pergi ke rumahnya. Sementara itu di lokasi syuting, Suga mencoba mengorek informasi dari kru senior bernama Kimu. Kimu mengaku dulunya sering syuting di sana, tapi lokasi itu kini di blacklist oleh sutradara. Fakta ini membuat ingatan Suga kembali ke papan dilarang masuk yang diabaikan di awal film. Suga bertanya lebih lanjut, namun Kimu memasang wajah polos dan mengaku tidak tahu apa-apa. Jelas sekali guys kalau dia menyembunyikan rahasia besar. Kembali ke ruangan editing, saat Kajusa sedang fokus, terdengar pintu diketuk. Ternyata itu Kurokawa, sang artis yang sedang datang berkunjung. Kajusa sebagai tamu yang ramah pergi membuatkan teh, meninggalkan Kurokawa sendiri di ruang yang berbahaya itu. Kurokawa yang penasaran alias kepo iseng-iseng melihat hasil aktingnya. Di layar, gumpalan putih itu kini telah berubah wujud menjadi sosok manusia yang siap melompat keluar. Karena panik melihat itu, Kurokawa malah langsung menghapus adegan tersebut. Ia tidak menyadari kalau malapetaka itu sudah menantinya. Saat Kajusa kembali, Kurokawa langsung pamit dengan tingkahnya yang aneh. Dia berlari ke toilet untuk menenangkan diri, berniat mengakui kesalahannya pada Kajusa. Namun semuanya sudah terlambat. Baru saja dia membuka pintu toilet, hantu wanita itu sudah berdiri di belakangnya. Teriakan histeris pun menggema yang sudah bisa kita tebak akan berakhir tragis. Suga yang telah selesai bekerja kembali menemui Kimu. Dengan alasan klise, naskah tertinggal. Dia meminta tumpangan kembali ke gua terlarang itu. Rasa penasarannya benar-benar melebihi akal sehatnya. Di sisi lain, Yoshi tiba di rumah Kikuchi. Dia menekan bel berkali-kali, namun tidak ada yang menjawab. Dia pun masuk mencari keberadaan Kikuchi. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh sekaleng minuman yang menggelinding ke kakinya. Tak lama, mayat Kikuchi muncul ada di balik pintu dan ambruk di hadapannya. Yoshi berteriak histeris, Kajusa di ujung telepon pun ikut panik. Yoshi mengabarkan kematian bos mereka. Namun sinyal itu tiba-tiba terputus dan Yoshi pun melarikan diri dari sana. Teror kini berpindah kepada Kajusa. Terdengar ketukan pintu dan suara wanita berbisik, "Jangan bersembunyi." Kajusa membuka pintu namun kosong. Rasa penasaran membawanya untuk mencari sumber suara itu. Hingga akhirnya dia bertemu dengan hantu Kurokawa yang kini bermata juling sambil tertawa mengerikan. Kajusa lari terbirit-birit kembali ke ruangannya. Di hutan, Suga yang berjalan menuju gua malah tersandung. Dia terjatuh dan secara tidak sengaja menemukan kerangka manusia bergaun putih. Suga syok dan mundur ketakutan hingga menabrak kaki Kimu yang sudah berdiri di sana. Ekspresi Kimu menunjukkan bahwa dia sangat mengenal kerangka tersebut.
Adegan kembali ke Kajusa yang sedang menahan pintu yang didobrak hantu. Terdengar suara samar meminta Kajusa memutar hasil editannya. Tiba-tiba, suasana kembali normal dan Suga menelepon memberitahukan penemuan mayat itu. Disinilah Kimbo akhirnya membuka suara kalau mayat itu adalah mayat seorang gadis yang dulu pernah datang untuk audisi. Gadis itu memaksa ingin menampilkan bakatnya, namun sutradara menolaknya dengan kasar, bahkan menghina fisiknya dengan mengatakan wajahnya sangat buruk. Hinaan fisik atau body shaming tersebut membuat gadis itu sakit hati, berlari ke hutan sambil berteriak, dan akhirnya menemui ajalnya di sana, entah karena kecelakaan atau karena bundir. Ternyata hantu ini lahir dari rasa sakit hati akibat standar kecantikan industri yang brutal. Kembali ke ruangan Kajusa, situasi makin kacau. Komputernya menyala sendiri dan lampu ruangan mulai berkedip-kedip seperti lampu disko yang mau konslet. Di layar monitor, rekaman itu memutar adegan gumpalan putih yang tiba-tiba jatuh. Si hantu di dalam video mulai bertingkah aneh. Dia berlari histeris memakai topeng dan tiba-tiba layar komputer pecah dari dalam. Ini bukan efek 3D lagi. Layar jadi glitch parah dan jari-jari pucat mulai muncul dari balik komputer. Konsepnya mirip Sadako di film The Ring, tapi versi low budget dan lebih agresif. Hantu gadis itu akhirnya menampakkan diri seutuhnya di dunia nyata. Penampilannya jauh dari kata estetik, rambut acak-acakan, gaun kotor, dan dia membawa sesuatu di tangannya. Entah itu senjata atau bekal makan siang, kita belum tahu guys. Untungnya atau sialnya, Yoshi datang di saat yang sangat tidak tepat. Sekarang mereka berdua terjebak di ruangan sempit bareng hantu yang lagi mood swing. Si hantu dengan dramatis menyeka rambutnya dan topeng wajahnya copot. Wajah aslinya pun terungkap. Dan harus gue akui guys, wajahnya sangat jelek. Konsep wajahnya surrealis, intinya tidak layak untuk diposting. Yoshi dengan insting bertahan hidup mencoba menyerang hantu itu pakai barang-barang kantor yang ada di dekatnya. Hasilnya, si hantu cuma melirik dan kepala Yoshi langsung sakit hebat sampai mimisan. Hantu ini jelas memainkan ilmu sihir. Sekarang target hantu beralih ke Kajusa. Melihat nyawanya di ujung tanduk, Yoshi tiba-tiba berubah profesi jadi manajer artis dadakan. Dia berteriak dan berkata berjanji tidak akan menghapus adegan tersebut dan dia juga berjanji akan menayangkannya. Mendengar janji itu, si hantu langsung tersenyum manis. Tiba-tiba ada cahaya putih turun dari atas, efek ilahi standar sinetron, dan hantu itu pun menghilang. Ternyata dia cuma butuh validasi dan jaminan kalau adegannya tidak di-cut. Barang yang tadi dibawa si hantu tergeletak di lantai. Dan ternyata itu adalah sebuah naskah film. Dedikasi yang luar biasa, sampai jadi hantu pun masih bawa skrip kemana-mana. Yoshi akhirnya cerita hasil investigasinya tadi pas nelpon Suga dan kru lain. Ternyata gadis hantu itu dulunya jenius. Dia hafal seluruh naskah dan bisa akting semua dialog dengan lancar di depan sutradara. Skillnya dewa, masalahnya cuma satu, tampangnya. Sutradara waktu itu berkata, aktingnya oke, tapi mukanya yang bikin penonton kabur. Itulah alasan dia selalu memakai topeng. Tapi karena standar kecantikan industri film yang kejam, dia ditolak mentah-mentah. Sutradara bahkan ngelarang kru buat nyari dia pas dia lari ke hutan. Kejamnya benar-benar di luar nalar. Jadi motivasi hantunya bukan balas dendam guys, tapi cuma pengen debut film. Cita-citanya mulia, cuma caranya aja yang agak kriminal. Yoshi yang masih polos berencana lapor ke sutradara dulu soal kejadian ini. Dia menelepon sutradara dan ngabarin kalau Kikuchi bos besar dan Kurokawa artis utama sudah tewas. Berita duka ini seharusnya menjadi orang bersedih. Tapi si sutradara ini memang pelayan sejati. Dia malah tertawa ngakak dengar cerita kalau pelakunya adalah hantu gadis buruk rupa itu. Dia tidak percaya tahayul dan lebih parahnya lagi, dia berkata,
kalau film itu tidak layak untuk dirilis di bioskop karena takut reputasinya akan hancur. Namun dia tidak menyadari kalau kutukan itu nyata terjadi pada dirinya sekarang. Setelah dia berkata seperti itu dan telepon pun belum ditutup, dia pun mulai merasakan ada sesuatu yang mengerikan menghampiri dirinya. Dan dia pun tewas seketika dengan metode yang sama. Dan oke guys, itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang ingin disampaikan dan ceritakan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Armin dan bye-bye.